Oke, halo Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Sia Pro Audio Batam. Bentar lur, bentar. Kok harus ketawa ini? Hari ini agendanya saya ingin berbagi pengalaman saja buat teman-teman yang mungkin masih pemula seperti saya. Kebetulan ada contoh video ya untuk diperlihatkan. Perbedaan antara Sanken dan Toshiba itu sebenarnya gimana Mas? Eh, Kok ada yang powernya itu pakai Sanken? Nah ini seperti ini. Ada yang pakai Toshiba. Nah ceritanya power ini dia nambah mesin yang sebelah kanan. Ini kemarin cuma mono aja di kiri ya. Terus dibengkelkan ke saya ditambah sebelah kanan. Ini yang harapan saya ini. Jadi untuk pembahasannya intinya bukan itu, tapi intinya sebenarnya secara teori ya, secara teori dan praktek tentunya ya. Perbedaannya seberapa jauh dan seberapa sip ya untuk di bagian Sanken dan Toshiba. Oke, kita bahas dulu tentang material price-nya atau harganya. Kalau harga itu jelas mahal Sanken ya. Sanken itu sekarang harganya sudah per setnya 60 ribuan ya. Kita bicara yang kualitas ya, yang ori gitulah kita ngomong ya. Nah, di Batam ada yang jual 70 ribu. Pokoknya harganya berbeda. Dan Toshiba ini lebih murah ya. Kalau di Batam sekitar 28.000 sampai 35.000. Nah, dari harga sudah mahal Sanken. Kemudian untuk secara penanganan tegangan Sanken memang lebih kuat ya, lebih kuat panasnya karena dari segi bodinya pun Sanken lebar seperti ini ya. Sanken lebar seperti ini dan Toshiba agak sedikit lebih kecil seperti itu. Untuk penanganan panasnya lebih mantap yang Sanken. Dan kemudian untuk di bagian suara. Nah, suara ini kalau saya langsung praktekkan dengan praktek, nanti yang awam karena tidak terlalu bisa membedakan dari karakter suaranya. Nah, saya ceritakan saja. Untuk Toshiba ini karakternya bisa digunakan di sound clarity ya. Karena kita tahu sound pabrikan pun build up ya, sekelas merek-merek besar itu menggunakan Toshiba juga lur ya, dibanding Sanken. Padahal kalau dilihat dari segi kemampuan, Sanken jelas lebih unggul di beberapa aspek seperti menangani nada-nada rendah atau karakter rendah seperti sub, low ya, seperti itu. Tapi kalau pengalaman saya pribadi untuk di bagian Sanken untuk menangani nada mid high itu agak kurang dapat menurut saya ya. Jadi untuk clarity-nya menurut saya kurang dapat. Kalau untuk disandingkan dengan transistor fast yang TIP ini cocok, ini karakternya galak, kemudian bisa diajak nada-nada rendah ya, seperti menghandle sub dan low-nya seperti itu. Kemudian kalau Toshiba ini sebenarnya menurut saya sih keunggulannya memang itu tadi, lebih murah dan lebih fleksibel. Karena untuk menangani nada tinggi ya seperti mid low ya, ini juga sangat bagus. Kemudian di nada rendahnya juga nggak jelek-jelek banget ya. Jadi kalau saya pribadi antara milih Toshiba dan Sanken itu tergantung kebutuhannya dulur ya. Tapi kebanyakan orang yang bengkelkan ke saya karena untuk kadang power rumahan ya, kebanyakan menggunakan Toshiba agar fleksibel. Kalau Sanken ini ya bagus, Toshiba juga bagus, tapi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti itu. Tapi kalau untuk tingkat penanganan suhu panas ini bisa menghandle. Makanya ada perbandingan seperti ini. Kalau Sankennya itu
8 set semisal, terus Toshibanya harus 12 set, ada juga seperti itu. Kalau Sankennya 4 set, Toshiba ya minimal 6 set seperti itu. Karena di situ ada lonjakan volt yang berbeda. Penanganannya biasanya kalau Toshiba itu di 150 volt, kemudian untuk Sanken penanganannya di sampai 200 volt ya di bagian dataset. Jadi perbedaannya tidak terlalu banyak, dan menggunakan Toshiba itu juga tidak terlalu miskin banget. Menggunakan Sanken ya kalau mau dilihat sebagai terlihat sultan ya bisa. Tapi kalau saya pribadi antara Toshiba dan Sanken ini menurut saya tidak menjadi pembeda yang terlalu tinggi, karena memang dari fungsional pun ya sebenarnya sama-sama juga ya kalau dibilang harga. Kalau ini misal kita pakai 4 set, kemudian yang sini harus 6 set. Nah, itu kan juga pengaliannya kan juga sudah bisa dihitung sendiri lur. Seperti itu. Jadi yang masih bingung pemula mau beli Sanken atau Toshiba untuk powernya seperti itu. Jadi itu ya yang tadi saya sampaikan seperti itu kurang lebih. Ini bahasa awam ya. Kalau kita sudah mengenai dataset, kemudian chip dan lain sebagainya, nanti pembahasannya bisa di lain waktu saja lur. Oke, terima kasih telah menonton video saya lur.